nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bertemu lagi di Masjid Al-Mujaddid dalam rangka untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu agama, yang dimana pada kesempatan pagi ini kita akan mengawalinya dengan tahsinul Quran. Insya Allah dilanjutkan di sesi kedua, yaitu dengan kajian kitab yang akan dipandu oleh Al-Ustadz Muhammad Atim LC. Selanjutnya di sesi ketiga kita akan belajar bahasa Arab sesuai dengan levelnya masing-masing. Ada yang kelas bahasa baca kitab, ataupun ada yang kelas durusurugoh. Kita langsung saja buka Al-Qur'annya, surat An-Nasr. Di minggu kemarin kita sudah membaca bagaimana membaca surat Al-Ahzab dengan baik dan benar. Sekarang kita akan mempraktekkan membaca surat An-Nasr ya dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Sebelumnya gimana kabarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Kalau tidak sehat mungkin tidak akan kesini Pak ya. Jadi karena sehat jadi alhamdulillah ya, bisa hadir di sini ya. Itu sehat merupakan nikmat yang sangat luar biasa, nikmat sehat dan waktu luang ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Huruf H itu jangan sampai tertinggal. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau diperlambat fath. Jangan, kebanyakan orang menghilangkan huruf H-nya ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, padahal ada huruf H yang harus ditunaikan. Maka idza jaa nasrullahi wal fath. Ada hembusan napas karena suatu huruf ya kita mengetahui makhrajnya bagaimana, yaitu dengan cara disukunkan. Ya. Bagaimana bunyi huruf sukun H seperti ini? Coba kita tambahkan alif di depannya atau hamzah di depannya. Hamzah di fathah, terus H disukun. Coba. Itu huruf H. Jadi huruf H ini makhrajnya sip di tengah tenggorokan. Maka ketika disukun, ketika mengucapkan huruf H, keluarkan dulu sukunnya. Ha, hi, hu. Seperti itu. Itu pengucapan yang sempurna, yang baik. Kalau tidak dikeluarkan sukunnya, ha tidak akan keluar sifat huruf H-nya. Jadi hi, wal fath. Ya, seperti itu ya. Ayat 2.
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفر. Nah ini di kata wastaghfir itu ada huruf ha. Wastaghfir, fir ke ha di sini. Karena sukun huruf ha gimana? Ha, hi. Jadi ada memang huruf ha ini termasuk huruf yang lumayan sulit karena posisinya di tenggorokan yang paling ini nih, pangkal yang paling sebelah sini. Jadi jauh. Wastau fa langsung harus ke sini. Fir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan goin, huruf goin itu huruf tebal. Taufir. Nah, memang harus dilatih. Karena agar tertunaikan, kalau hilang satu huruf ya itu misalkan takfir itu merupakan kesalahan. Innahu kana tawwaba. Ya, sekarang dari awal. Bareng-bareng bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, alhamdulillah. Jadi itulah bagaimana membaca surat An-Nasr dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Maka yang harus ditekankan jangan sampai ketika di akhir ayat ya salah satu huruf hilang. Itu yang kebanyakan di para pembaca Quran itu ya. Umumnya biasanya tidak ditunaikan wal fat, tidak jaa nasrullahi wal fat ya. Wastaghfir, maksudnya wastaghfir ada ha. Ya, dan huruf-huruf yang lainnya shad gitu harus jangan sampai tertukar idza jaa nasrullah anas ke huruf sin. Harusnya nasrullah. Ya, mungkin segitu untuk tahsinnya. Insyaallah dilatih saja di rumah karena ketika kita ingin mendapatkan bacaan yang suara atau pelafalan huruf yang sempurna, makanya perlu dilatih. Karena kita bukan orang Arab ya. Dan orang Arab juga sekarang belajar gitu. Belajar bagaimana membaca dengan sesuai kaidah. Ya, jadi makhrajnya belum ditambah. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan makhraj hurufnya akan kita tambah. Kita tutup langsung saja, kita akan ke kajian inti yaitu kajian kitab ya sekarang akidah bersama Al-Ustaz Muhammad Atim Asri. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah para bapak, ikhwan dan akhwat sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini masih bisa sama-sama untuk memanfaatkan waktu kita ya di pagi hari ini untuk terus talabul ilmi, memperdalam agama ya, tafaqquh fiddin. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian akidah ya, yaitu masih seputar tentang iman kepada Allah ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yaitu melalui satu ayat, yaitu ayat kursi ya. Mungkin sebagian besar kita sudah menghafalnya. Ya, nah ini adalah cara yang lebih tepat, yang paling tepat ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu ya, melalui nas-nas Al-Qur'an ya, dan juga sunnah. Jadi kita tidak mendahulukan akal. Ya, karena memang akidah ini perkara yang gaib. Ya, mengenal Allah ya, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya melalui wahyunya. Ya, melalui Al-Qur'an dan sunnah, sehingga nas-nas wahyu inilah yang lebih utama ya, harus kita hafalkan, harus kita resapi dalam belajar akidah. Dimana sebagian orang yaitu belajar akidah tapi mendahulukan dengan logika dulu. Ya, dibuat rumusan-rumusan yang rumit. Ya, kenapa kita tidak mendahulukan ayat itu untuk mengenal sifat-sifat Allah? Itu yang paling utama sudah kita bahas di surat Al-Ikhlas. Ya. Jadi dengan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, itu adalah paling awal mengenal Allah. Kita dalami saja, resapi itu yang ada di surat Qul huwa, dan membacanya pun kan sangat besar pahalanya, berpahala. Ya, adapun kemudian misalnya rumusan-rumusan yang dibuat oleh manusia, ya walaupun itu adalah cara mereka untuk menguasai. Ya, sebagian kan ada yang dengan rumusan wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Tapi itu kan adalah hasil susunan manusia, akal manusia. Ya, itu kita tidak menyalahkan, itu adalah salah satu cara. Ya, tetapi tentu kita sepakat ya, apa yang ada di dalam ayat itu lebih utama untuk didahulukan. Gitu. Kita mengenal Allah ya melalui ayat-ayat dan hadis-hadisnya. Kita hafalkan, bahkan kita sering membacanya gitu. Ya, dengan meresapinya sehingga selalu kita mengingat Allah. Selalu kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, sembari terus mentadaburi yang terkandung di dalamnya. Ya, sehingga kita semakin mengenal Allah. Ya, jadi yang sudah kita bahas sebelumnya itu Al-Ikhlas. Ya, nah ayat yang kedua yang sangat penting juga untuk mengenal Allah, yaitu ayat kursi. Ya, makanya ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan ayat kursi. Ya, mungkin bisa dilihat nanti ya di kitab tafsir ya. Tafsir di antaranya tafsir Ibnu Katsir, di situ banyak disebutkan hadis-hadis ya, riwayat-riwayat
yang menyebutkan tentang keutamaan ayat kursi ini. Di antaranya misalnya dari sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab yang panggilan kunyahnya itu Abal Munzir. Itu suatu ketika pernah Rasulullah SAW bertanya ya kepada Ubay bin Ka'ab itu, ayu ayatin fi kitabillahi a'zam, ayat apa yang paling agung di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran. Sampai Rasul bertanyanya beberapa kali, ya ayu ayatin fi kitabillahi a'zam. Ya, nah kemudian Ubay bisa menjawab, kata Ubay itu ayatul kursi. Ayat kursi. Ya. Nah ternyata jawaban dari Ubay ini benar. Ya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, la yahnikal ilmu Abal Munzir. Ya, ilmu ini yaitu mengetahui apa yang terkandung di dalam ayat kursi ini bisa menyelamatkan engkau wahai Abal Munzir. Jadi isi yang ada di dalam ayat kursi ini, yang di situ terkandung ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu akan menyelamatkan engkau. Ya. Jadi itu bahkan bukan hanya Ubay bin Ka'ab saja ya, ada riwayat-riwayat lain yang menyebutkan sahabat yang lain juga diajarkan ya oleh Rasulullah SAW. Bahkan di Musnad Ahmad ya, di dalam kitab Musnad Ahmad diceritakan ada orang yang mendapatkan pengajaran dari Rasulullah ya tentang ayat yang paling agung dalam Al-Quran, yaitu ayat kursi. Orang-orang ingin mendengarkan ya dari sahabat tersebut, berkumpul sampai banyak orang ya, sampai orang ini harus naik ke atas genteng ini. Jadi, saking banyak orang itu berkumpul ingin mendengarkan hadis ya dari sahabat tersebut yang mendapatkan pengajaran dari Nabi, dia harus sampai naik ke atas genteng agar bisa berbicara ya kepada banyak orang. Ya, dan isinya sama, yaitu menerangkan tentang ayat yang paling agung di dalam Al-Quran ya, yaitu ayat kursi. Jadi ini luar biasa ayat kursi ini. Dinyatakan oleh Rasulullah sebagai ayat paling agung, paling besar dari seluruh isi Al-Quran. Mengapa ya? Karena tadi berisi tentang sifat-sifat Allah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena pada intinya kan Al-Quran yang Allah turunkan itu ya adalah agar membuat kita mengenal Allah. Ya, membuat kita mengenal Allah, itu yang paling intinya kan. Kalau orang sudah mengenal Allah, dia bisa beriman kepada Allah, ya bisa mencintai Allah dan juga bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah, gitu ya. Nah, kemudian hadis-hadis lain yang menunjukkan keutamaan bahwa kalau ayat kursi ini dibaca, ya ini menjadi perlindungan dari Allah ya dari godaan setan. Ya, bahkan yang ngajarin ini dari setan sendiri. Ya, ini ada beberapa kisah, kisahnya sama, tapi sahabatnya berbeda-beda. Ya, itu disebutkan kalau dalam Sahih Bukhari itu ada sahabatnya itu Abu Hurairah. Ya, kemudian di riwayat lain Abu Ayyub Al-Ansari dalam Musnad Ahmad. Ya, dalam Musnad Ahmad ada Abu Ayyub Al-Ansari
Ya, kemudian juga ada satu lagi ya sahabat itu saya lupa namanya. Ya, jadi ada 3 ya, dalam riwayat itu ada 3 sahabat yang kisahnya mirip, yaitu ketika mereka menjaga makanan ya, wadah yang berisi kurma. Ya, kalau Abu Hurairah itu di Baitul Mal ya, ada harta, ada makanan ya, yang di situ dijaga wadah berisi kurma. Nah, ketika dicek itu ternyata berkurang gitu ya, kurmanya itu berkurang sekitar 1 kepal tangan ya, berkurangnya itu. Ini berarti ini ada yang mengambil nih, ada yang ngambil ya. Nah, kemudian kepergok ya, ada dia berwujud orang gitu, berwujud orang, tapi sebenarnya dia bukan manusia ya, itu dia adalah jin ya, dari setan. Nah, ketika kepergok itu ditangkap, ya, kenapa kamu mengambil gitu? Nah, pada saat itu dia memelas ya, memohon belas kasihan bahwa dia sedang kelaparan, keluarganya sedang membutuhkan gitu ya. Ya, dan kemudian berjanji tidak akan kembali lagi untuk ngambil makanan. Akhirnya dilepaskan. Ini kisahnya mirip antara Abu Hurairah ya, Abu Ayyub ya, dan sahabat yang lainnya. Nah, ternyata keesokan harinya balik lagi, ngambil lagi, ditangkap lagi. Kamu kan sudah bilang tidak akan kembali. Nah, dia memelas lagi, memohon belas kasihan lagi. Akhirnya dilepaskan. Ketiga kalinya datang lagi. Ya, ketiga kalinya datang lagi melakukan hal yang sama. Ya, sampai kemudian di yang ketiga itu dia mengatakan, maukah aku tunjukkan ya kepadamu yang kalau satu ayat ya, yang kamu kalau membacanya itu akan dilindungi oleh Allah dari setan. Ya, yaitu ayat kursi. Bacalah ayat kursi. Ya, yang riwayat dengan Abu Hurairah itu sebelum tidur. Jadi sebelum tidur ya, bacalah ayat kursi, karena itu akan membuat Allah akan menjagamu dan terhindar dari godaan setan. Nah, itu kan kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Ya, jadi melaporkan kepada Rasulullah atas kejadian itu. Ya, dan Rasul mengatakan, tahukah kamu siapakah yang datang itu? Ya, yang datang kepadamu itu, kata Rasulullah, itu adalah setan. Ya, dan kata Rasulullah, sodako gitu ya, sodako wahwa kadzub. Ya, jadi apa yang diajarkan oleh setan itu benar, bahwa ya dengan membaca ayat kursi ya bisa mendatangkan perlindungan Allah. Yang diajarkannya itu benar, tetapi setan itu kadu, pendusta. Jadi walaupun dia itu pendusta ya, tapi pada kali ini benar ya, ketika mengajarkan tentang ayat kursi itu. Jadi dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, adapun sebagai pendusta, pembohongnya ya itu tadi, ketika dia berjanji tidak kembali kan, kembali lagi. Ya, setan itu pendusta ya. Tentu setan di sini adalah dari jin ya, golongan jin. Ya, sehingga dari hadis ini juga kita bisa memahami bahwa jin itu bisa ya menampak ya, melakukan penampakan ya dengan makhluk-makhluk gitu ya. Dan maka inilah keutamaan ayat kursi ya, kalau kita rajin membacanya bisa menjadikan perlindungan ya untuk kita.
Ya, nah, mari kita gali ya isi kandungan dari surat dari ayat kursi ini, yaitu surat Al-Baqarah ya 255. Paling tidak di dalam ayat kursi ini memuat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu tentang kekuasaan Allah ya. Jadi 4 sifat yang besar ya, tapi juga ada yang sebelumnya itu ya, sifat yang besar ya yang bisa kita hayati dari ayat kursi ini. Yang pertama adalah tentang kekuasaan Allah. Ya, kudrah ya, sifat kudrah. Kemudian yang kedua sifat ilmu. Ya, Allah Maha mengetahui, ilmu Allah. Yang ketiga sifat tinggi. Ya, al-ali ya, sifat tinggi, ulu. Dan yang keempat sifat azim, besar atau kabir dalam ayat lain. Ya, itu diantara yang paling menonjol. Walaupun bisa digali juga sebetulnya sifat-sifat yang lain. Bahkan ada ulama yang menggali dari ayat ini sampai sekitar berapa? 72 sifat gitu diambil dari ayat kursi ini. Begitu ya. Nah, itu yang pertama kan sebetulnya sifat tauhid ya, Allahu la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Ini tauhid. Nah, tauhid ini kan kandungannya sudah kita bahas di surat Al-Ikhlas. Jadi ini juga memuat tauhid dan tentu sifat yang paling besar bahwa Allah itu adalah esa dalam semua seginya ya, baik dalam zatnya, sifatnya dan perbuatannya, dan juga baik dari segi rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma wa sifatnya. Ya, kemudian Al-Hayyu yang maha hidup. Ya, Al-Qayyum yang terus-menerus mengurus makhluknya. Ya, ini adalah sifat yang disepakati ya, karena secara akal pun tidak mungkin Tuhan itu tidak hidup. Bagaimana ya Tuhan itu bisa berkuasa menciptakan makhluknya ya kalau tidak hidup? Ya, karena kalau tidak hidup maka berlaku kebalikannya. Kebalikan dari hidup itu adalah mati ya, tidak mungkin. Nah ini diantaranya yang disebut dengan dalil ya di dalam menetapkan sifat Allah itu dengan dalil kebalikan ya, dalil kebalikannya. Jadi ketika Allah disifati dengan hidup ya, kalau tidak disifati dengan hidup maka akan berlaku kebalikan ya, sedangkan kebalikannya itu adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah ya, yaitu mati. Ya, atau yang kedua dalilnya itu dengan menunjukkan kesempurnaan ya antara yang hidup ya, makhluk hidup dengan benda mati misalnya yang diketahui oleh manusia, itu kan lebih sempurna yang hidup ya dibandingkan benda mati. Maka Allah lebih utama lagi memiliki sifat hidup ini gitu ya. Jadi sifat hidup ini adalah sifat yang melekat pada zat Allah, selalu hidup, dan bahkan kehidupannya, keberadaannya tidak didahului dengan ketiadaan dan juga tidak diakhiri dengan ketiadaan, jadi kekal. Tetapi tentu kita tidak bisa memikirkan bagaimana hidupnya Allah gitu ya. Dan kita meyakini, kita paham yang namanya hidup itu ya hidup gitu.
Kita paham kan? Tapi kita tidak bisa memahami, tidak bisa mengetahui bagaimananya itu nggak boleh. Makanya menjadi prinsip dalam semua sifat Allah tidak ditanyakan bagaimana. Karena bahkan di dalam ayat kursi ini dikatakan wala yuhituna bihi ilma. Bisai apa? Wala yuhituna bisai'im min ilmi. Ya, ini mengandung makna bahwa walaupun nanti ada dua makna ya dari ayat ini. Di antaranya maknanya itu tidak mungkin kita mengetahui ya zat Allah ya, atau sifat Allah ya, meliputinya, mengetahui secara penuhnya tidak. Ya illa bima syaa, kan kecuali dengan apa yang Allah beritahukan. Ya. Jadi kalau ketika Allah mengatakan Allah itu hidup, kita paham yang namanya hidup, tapi tidak tahu bagaimananya. Kalau manusia kan hidup dengan adanya ruhnya gitu ya. Kalau makhluk-makhluk itu kan ketika ruhnya itu dicabut maka dia mati. Ya kan? Dan yang mati jasadnya, ruhnya kan hanya berpindah. Jadi yang disebut kematian itu hanya berpindah. Ya, dari jasad ke alam barzah, itu yang disebut dengan kematian. Sedangkan ruhnya kan tidak mati sebenarnya. Ruhnya itu berpindah. Tapi itu yang disebut kematian pada makhluk, pada manusia. Ya, sedangkan Allah kita tidak mengetahui bagaimana hidupnya. Nah, kalau hayyu ini hidup, maha hidup itu adalah sifat untuk zat Allah yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada diri Allah. Kita bisa menyebut diri karena diri itu an-nafsu. An-nafsu ini juga ditetapkan di dalam nas, dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah. Ya, jadi kita tidak mengapa menyebut diri bagi Allah. Ya, diri itu ya sama dengan zat Allah. Seperti perkataannya Nabi Isa anta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Gitu, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Jadi an-nafsu itu ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya diri ya. Jadi ini sifat dzatiyah bagi diri Allah Subhanahu wa taala yang melekat hidup ya, sifat hidup. Nah, ini nanti ada perbedaan. Jadi akidah Ahlus Sunnah itu menyatakan bahwa yang namanya hidup itu sifat bagi Allah. Ya, sedangkan kelompok menyimpang ya seperti Jahmiyah ya, Mu'tazilah, itu kan mereka tidak menetapkan sifat. Tidak ada sifat. Karena kalau ditetapkan sifat mereka menganggap ya berarti Allah itu tidak esa gitu. Ada zatnya, ada sifatnya, dianggap sifat itu berbeda dari zat. Ya, padahal ketika ditetapkan sifat-sifat Allah tidak bertentangan dengan keesaan Allah. Ya, sifat itu melekat pada zat, bukan sesuatu yang terpisah. Ya, zat Allah ya tetap satu gitu. Nah, orang-orang yang menyimpang seperti Jahmiyah, Mu'tazilah itu kan mereka tidak menetapkan sifat karena dianggapnya kalau sifat itu ditetapkan jadi banyak dong gitu. Allah itu tidak esa gitu. Nah, ini keliru mereka itu ya karena lahir dari pemikiran ya filsafat yang macam-macam ya dibuat-buat. Padahal tidak ada sesuatu yang wujud ya, yang ada itu kecuali pasti punya sifat. Sifatnya melekat pada zat, bukan sesuatu yang terpisah. Gitu ya. Nah, kemudian qayyum, kalau qayyum itu ini dari kata qoma yaqumu ya, qiyaman. Nah, bisa artinya itu qaim ya, jadi berdiri sendiri tidak butuh kepada yang lain. Bisa juga maknanya mengurus, makanya tadi diterjemahkan yang terus-menerus mengurus makhluknya. Ya, artinya
berpengaruh kepada makhluknya, memberi pengaruh. Nah, maka dengan sifat qayyum ini mengumpulkan banyak sifat di sini. Ya, dari mulai menciptakan, kemudian memberikan rizki, mengatur, ya, mengendalikan, menguasai dan seterusnya. Ya, itu tercakup di sifat qayyum. Di sifat qayyum itu tercakup di situ. Ya. Ya, nah, kemudian dikatakan la ta'khudhuhu sinatun, ya, tidak tidak mengantuk dan tidak tidur. Ya, berarti ini menafikan, ya, ada sesuatu yang dinafikan dari Allah. Jadi di dalam ayat kursi ini memuat, ya, ada penetapan isbat. Itu menetapkan Allah itu Al-Hayyul Qayyum, itu namanya isbat, penetapan. Ya. Kemudian nanti ya'lamu, ya, berilmu, mengetahui, itu isbat, penetapan. Aliyul Azim. Nah, ada juga penafian, menafikan. Apa yang dinafikan dari Allah? Sinatun. Sinatun itu ngantuk, nu'asun. Wala naum, dan juga tidur, ya. Ini menunjukkan beda, ya, antara ngantuk dan tidur. Kalau ngantuk itu permulaan dari tidur. Ya, permulaan dari tidur ngantuk itu. Kalau kesananya tidur berarti. Ya, nah ini untuk menegaskan sebetulnya sifat qayyum itu sendiri. Qayyum itu terus-menerus mengurus makhluknya, artinya tidak tanpa ada jeda waktu, ya, tanpa ada istirahat, tanpa ada ngantuk, tidur. Karena kalau ngantuk, tidur, ya itu berarti kan tidak terurus makhluknya pada saat itu. Akan terjadi kekacauan pada makhluk ini kalau tidak dalam pengurusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan kesempurnaan, ya, kekuasaan Allah, ya, Subhanahu wa taala. Dan ini juga untuk membantah misalnya perkataan orang-orang Yahudi, ya, yang mengatakan ketika Allah setelah menciptakan langit dan bumi, itu kan dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 masa, ya, fi sittati ayyam. Nah, kata orang Yahudi hari ketujuhnya itu istirahat Allah. Ya. Nah, jadi ini untuk membantah Allah sama sekali tidak butuh kepada istirahat. Ya, Allah tidak dihampiri oleh rasa ngantuk dan tidur, ya, dan juga tidak merasa lelah. Ya, wa ma massana min lughub. Gitu, ya, Allah tidak pernah merasa lelah, ya, capek. Ya, nah ini kan dengan Allah memberitahukan tentang dirinya kepada kita, ini sebetulnya tujuannya adalah agar memberikan dampak, ya, asar dalam diri kita bahwa Allah itu tidak pernah lelah, terus memantau kita, mengurus kita terus menerus. Ya, jadi Allah tidak lengah, gitu, ya, dari diri kita. Ini yang harus kita resapi, renungkan tuh bagaimana, ya, dampaknya dalam diri kita. Itu mengenal Allah itu kan tujuannya begitu. Wala lahu ma fis samawati wa ma. Ini sebetulnya yang la ta'khudhu sinatu wala naum masih tercakup di sifat qayyum itu tadi, ya. Dan juga menunjukkan kekuasaan. Ya, nah ayat berikut atau lanjutannya itu juga masih kaitannya dengan kekuasaan Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ya, miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, ya, artinya ini menunjukkan kekuasaan. Semua ada dalam kekuasaan Allah. Semuanya adalah milik Allah. Ini kan kekuasaan, ya. Ya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidzni. Ya, siapa yang mampu memberikan syafaat di sisinya, ya, kecuali dengan izinnya. Jadi tidak ada yang bisa memberikan syafaat, pertolongan nanti pada saat di hari akhirat, ya, di hari kiamat, kecuali dengan izin Allah.
Ya, nah syafaat ini kan beragam ya, ada syafaat yang besar ya, uzma ya, yaitu yang hanya bisa diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu yang disebut dengan syafaat uzma. Yang terbesar adalah ketika orang-orang menunggu di padang mahsyar, kapan dimulainya hisab, perhitungan itu ya, sampai orang mendatangi kepada nabi-nabi ya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa ya, sampai akhirnya datang kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammadlah yang bisa memberikan syafaat ya, agar segera dimulainya perhitungan. Karena menunggu ya, berdiri di padang mahsyar itu sangat lama. Makanya kan disebut hari kiamat. Kiamat itu kan kiamah, itu berdiri. Orang-orang berdiri di padang mahsyar itu dalam waktu yang sangat lama. Ya, bahkan kalau tidak salah sampai 500.000 tahun ya. Lamanya ini. Sampai Rasulullah yang kemudian memberikan syafaat agar dimulai hisab. Ketika itu Rasul sujud pada Allah, memohon dalam waktu yang cukup lama, sampai kemudian Allah memerintahkan untuk bangkit ya, bangun ya. Kata Allah, isfa tu syafa ya, berilah syafaat ya, maka akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang-orang beriman, orang yang bertakwa ya, selain Rasulullah juga bisa memberikan syafaat nanti bagi orang-orang yang beriman yang harusnya dia masuk ke neraka dulu ya, karena untuk disiksa atas dosa-dosanya ya, karena dosanya lebih banyak ya dari amal solehnya, sehingga harus masuk neraka dulu ya. Tapi bisa diberi syafaat baik oleh keluarganya, oleh temannya ya, oleh siapapun yang orang itu ingin memberikan syafaat, memberikan pertolongan, akhirnya bisa diangkat ya, bisa diselamatkan, bisa masuk ke dalam surga langsung, tidak melalui neraka dulu gitu ya. Makanya kita berusaha ya, berada di tengah-tengah orang-orang yang soleh, orang beriman, agar bisa saling memberi syafaat, baik keluarga ya, termasuk komunitas ya, kita misalnya sesama pengajian dan sebagainya. Perbanyaklah teman orang-orang soleh, karena mereka bisa memberikan syafaat kepada kita. Karena ketika misalnya waktu di dunia ini sering ketemu, sering ngumpul ya, waktu tiba di surga, mana si anu gitu ya, itu akan ingat dulu waktu di dunia selalu bersama, bahkan selalu menolong ya. Oh ternyata dia harus masuk ke neraka dulu gitu, karena dosa-dosanya. Maka orang itu, temannya itu bisa memberikan pertolongan kepada berdoa kepada Allah, memohon ya, dan diselamatkan. Itulah pentingnya kita selalu berada di tengah orang-orang soleh, mengikuti pengajian-pengajian seperti ini gitu ya, berukhuwah, bersaudara dengan orang-orang muslim, orang-orang soleh, karena kita harapkan bisa saling membantu, bukan hanya di dunia saja, di akhirat yang lebih penting itu ya. Nah itu tentang syafaat ya, nanti ada pembahasannya tersendiri sebetulnya, lebih mendalamnya, mengenal nanti hadis-hadis ya berkaitan dengan syafaat. Tapi ini secara umum saja kita mengenal ya, apa itu syafaat. Tetapi syafaat itu tentu tidak bisa diberikan kepada orang kafir. Orang kafir yang tidak beriman, mati dalam kekafiran, walaupun untuk keluarga ya, tidak bisa diberikan syafaat, tidak bisa diselamatkan. Ya, nah itu ini juga sama ya, menunjukkan kekuasaan Allah. Ya, hanya Allah lah yang bisa memberikan pertolongan ya, dan orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Nah kemudian berikutnya berkaitan dengan sifat ilmu
Ya, Allah Maha mengetahui, ya'lamu ma baina aydihim. Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka. Ya, jadi ilmu Allah ini sempurna. Tidak ada sesuatu pun yang terluput dari ilmu Allah. Semuanya diketahui. Bahkan mengetahui sebelum makhluknya itu diciptakan, ya, dan juga sesudahnya, semua Allah tahu. Ya, jadi sempurna ilmu Allah itu. Ya, bahkan perjalanan hidup manusia, ya, dari mulai lahir sampai dia menjalani hidup sampai nanti nasib di akhirat, pada akhirnya apakah dia jadi ahli surga atau ahli neraka, Allah mengetahui semua. Makanya ditulislah di dalam takdir. Jadi takdir itu kan sebetulnya menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah. Di dalam takdir itu ditentukan semuanya. Ya, ditentukan semuanya, kapan dia lahir, ya, kemudian bagaimana, berapa rizki yang diberikan kepadanya, kapan ajalnya, semua, ya, semua yang akan dihadapi oleh manusia ketika hidup di dunia. Kemudian nanti ketika meninggal, dalam keadaan apa meninggalnya, apakah husnul khotimah ataukah su'ul khotimah, apakah nanti dia akan masuk surga atau masuk neraka, semuanya tercatat dalam catatan takdir itu. Ya kan? Tapi bukan berarti manusia itu dipaksa untuk mengikuti itu, tidak. Justru manusia diberi pilihan ketika hidup ke dunia, ya, dia diberikan ruh, diberikan kemampuan untuk memilih. Ya, apakah dia milih jadi orang yang taat atau jadi orang yang tukang maksiat, yang durhaka kepada Allah, itu pilihan manusia. Ya, makanya berbeda dengan keyakinan orang-orang Jabariyah, ya, yang meyakini bahwa manusia dipaksa, tidak ada pilihan. Padahal manusia sudah diberikan pilihan. Ya, dan ketika manusia itu memilih, Allah tahu dia memilih yang mana, Allah tahu. Bahkan sudah tercatat di catatan takdir. Gitu. Tapi kan kita manusia tidak tahu apa yang ada di dalam catatan takdir itu. Tidak perlu memikirkannya, kita itu hanya berusaha saja, berusaha memilih. Ya, sehingga manusia layak mendapatkan konsekuensi dari pilihannya, ada surga, ada neraka. Ya, kalau manusia tidak diberikan pilihan, ya untuk apa Allah menyediakan surga dan neraka? Allah tidak adil kalau begitu. Manusia dipaksa untuk menjalani hidupnya seperti ini, tapi kemudian di akhirnya diberi balasan. Ya, Allah memberikan balasan itu karena Allah sudah memberikan pilihan, sehingga manusia layak mempertanggungjawabkan pilihannya itu. Ya. Begitu. Bahkan ilmu Allah itu juga tadi mengetahui, ya, sebelum makhluk itu diciptakan ataupun sebelum manusia melakukannya, ya, sebelum terjadi. Ya, nah pada saat terjadi pun Allah juga mengetahui. Ya. Misalnya waktu Bapak Ibu sebelum datang, ya, ke majelis ini, Allah tahu, gitu ya. Allah tahu bahwa orang-orang ini akan datang ke sini. Begitu. Ketika datang ke sini terjadi, gitu ya, terlaksana. Nah, Allah pun tahu. Ya, Allah pun tahu ketika terlaksananya itu. Ya, tentu saja antara ilmu Allah sebelum terjadi, ya, dengan terjadi ketika terjadi, ya, tentu kan ada perbedaan. Ya, ada perbedaan ketika belum terjadi, ya, Allah tahu. Ya, dengan ketika setelah terjadi. Ya. Begitu, itu kan sesuatu yang diketahui, ya, oleh Allahnya itu kan berbeda, gitu. Ya, bukan
makanya ada ya pemahaman. Nah, ini para ahli kalam, ya ahli filsafat gitu ya, yang bahwa ilmu Allah itu hanya satu ya, yang dulu saja begitu. Adapun ketika manusia itu diciptakan, ketika berbuat ya, melakukan sesuatu ya, terjadi peristiwa-peristiwa, itu tidak ada kaitan lagi dengan ilmu Allah, karena ilmu Allah itu yang dulu saja. Jadi kepada satuan-satuannya itu seakan-akan tidak ada kaitan dengan ilmu Allah, padahal ya apapun peristiwa yang terjadi, bahkan sampai dalam ayat disebutkan kan daun yang jatuh gitu ya, itu semuanya diketahui oleh Allah pada saat terjadi itu. Ya, makanya para ahli filsafat punya keyakinan yang keliru tentang ilmu Allah. Jadi dianggapnya ilmu Allah itu ya tidak terkait dengan hal-hal yang detailnya, rinci-rincinya ketika terjadi. Gitu. Hanya satu saja sebelum diciptakan. Ya, padahal ilmu Allah terkait dengan semuanya. Ketika sebelum terjadi, ketika setelah terjadi, ya Allah mengetahui itu semuanya. Ya, jadi makanya kenapa tadi saya katakan kita mengenal Allah dahulukan nas dulu ya, jangan mendahulukan akal. Akal kita mengikuti kepada nas, bukan sebaliknya. Ya, bukan sebaliknya. Nah, makanya Allah katakan di berikutnya wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Ya, mereka tidak meliputi ya, tidak menguasai bi syai'in dengan sesuatu pun min ilmihi, dari ilmunya. Nah, ini ada dua makna. Berarti dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Makna yang pertama bahwa makhluknya itu manusia misalnya tidak mengetahui ilmu Allah. Jadi ilmu Allah sangat luas, sangat sempurna. Tidak akan mengetahui ilmunya Allah kecuali dengan apa yang Dia kehendaki. Ya, artinya kecuali dengan ilmu yang diberikan oleh Allah. Ya, sebatas yang Allah berikan kepada kita. Adapun selebihnya tidak akan menguasai ilmu yang ada pada Allah. Itu makna pertama. Makna yang kedua, ya mereka tidak akan ya meliputi atau mengetahui, menguasai ya tentang zat Allah. Jadi min ilmihi ini jadi maknanya mengilmui Allah, mengetahui Allah. Ya, mengetahui Allah itu baik zatnya ataupun sifatnya. Ya, jadi kita tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala secara penuh. Ya illa bimasya, kecuali dengan apa yang Allah telah kehendaki. Allah telah memberitahukan kepada kita. Ya. Nah, sebatas itu. Nah, artinya ketika Allah memberitahukan tentang sifat-sifatnya kepada kita, kita paham, kita tahu gitu. Ya, ada kadar yang bisa dipahami. Nah, inilah untuk membantah orang-orang yang menyangka sifat-sifat Allah itu enggak dipahami. Ditafwid aja begitu maknanya. Nah, ini kan tidak sesuai dengan tujuan Allah memperkenalkan dirinya. Tujuan Allah memperkenalkan dirinya agar kita manusia ini paham Allah pun punya sifat begini ya, agar memberikan pengaruh dalam diri kita. Kalau orang nggak paham ya, tidak paham ketika Allah memperkenalkan Allah itu maha tinggi, Allah itu maha besar dan seterusnya, bagaimana bisa memberikan dampak dalam diri kita? Ya, ini kan sebagian orang menyangka nggak bisa dipahami ini ayat-ayat ini, sifat-sifat ini. Padahal di ayat kursi saja jelas, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Jadi ada illa, ada pengecualian, ada ilmu yang diberitahukan oleh Allah tentang zatnya dan tentang sifatnya itu. Ya, tetapi sebatas itu saja, tidak menguasai, artinya tidak penuh ilmunya. Makanya para ulama jelas kalau kita baca ya
para ulama Ahlussunnah sejak era sahabat dan seterusnya. Ya, kalau dan banyak sekali menunjukkan mereka memahami ya makna dari sifat-sifat Allah itu. Makanya misalnya Imam Malik mengatakan al-istiwa maklum. Istiwa itu maklum, diketahui, dipahami maknanya. Ya, tetapi bagaimananya wal kaifu majhul. Nah, ini prinsip untuk semua sifat Allah. Semuanya ya tidak dibeda-bedakan. Makanya inilah kelirunya ya para ahli kalam, ahli filsafat yang membeda-bedakan antara satu sifat Allah dengan sifat yang lain. Ya, mereka kalau ini dipahami, kalau ini tidak. Padahal para ulama salafus soleh dulu sejak era sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak ada yang membeda-bedakan. Ya. Dan itu bisa diterapkan, maknanya diketahui seperti ilmu, sifat hayat, hidup, berkuasa, kita paham kan? Tapi tahu nggak bagaimana ilmunya Allah? Allah mengetahui semua hal yang ada di alam ini. Nggak akan kebayang. Karena kita manusia kan yang kalau ada pada manusia itu terbatas. Misalnya mengetahui apa yang bisa kita jangkau saja di sini. Adapun misalnya apa yang sedang terjadi di rumah kita ya, di tempat lain kita kan nggak bisa mengetahui. Sedangkan Allah tahu itu semua. Ya nggak akan kebayang, makanya tidak tahu bagaimananya. Ya kita paham Allah berkuasa, tapi tahu nggak bagaimana berkuasanya? Kan tidak. Kita paham Allah itu melihat, tapi tidak tahu bagaimana melihat. Semua sifat Allah prinsipnya seperti itu. Ya prinsipnya seperti itu ya. Nah, ini jelas sekali ayat ini, makanya kita jadikan pegangan ayat kursi ini. Selalu kita baca ya. Karena keutamaannya tadi sebagai ayat paling agung dalam Al-Quran. Ya, kemudian wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Ya, kursinya itu luas ya, meliputi langit dan bumi. Ya. Nah, untuk kursi ini memang ada dua penafsiran. Kursi di sini ada dua penafsiran, itu dua-duanya juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ya, dari Ibnu Abbas kan sahabat ya. Jadi luas kursinya. Yang pertama, makna kursi itu diartikan ilmu. Ya, ini penafsiran. Ya, bukan takwil ya seperti yang dipahami oleh ahli kalam, jadi mentakwil, memalingkan makna ini kepada makna ini, bukan takwil. Yang namanya tafsir itu dilihat lafadznya, secara lafadz dia menunjukkan kepada makna itu atau tidak. Ya, dan dilihat alurnya, alur pembicaraannya. Ya. Ya, kalau dalam alurnya itu kuat menunjukkan makna tertentu, itu tafsir yang kuat, bukan takwil. Ya, yang namanya takwil itu kan ketika misalnya suatu lafaz menunjukkan makna tertentu ya yang kuat, petunjuknya kuat, lalu dialihkan kepada yang lemah, itu baru namanya takwil. Ya, nah ketika menafsirkan kursi ini dengan ilmu, memang kata kursi itu juga bermakna ilmu. Ya, jadi secara kuat lafaz ini menunjukkan kepada makna itu. Sehingga ketika Ibnu Abbas menafsirkan kursi ini adalah ilmu, itu bukan takwil, karena memang petunjuk lafaz terhadap makna ilmu itu kuat dalam ayat ini. Ini yang tidak dipahami oleh sebagian orang. Jadi menyangka ya sahabat melakukan takwil dan sebagainya. Ya, padahal tidak takwil, tafsir, menafsirkan dengan petunjuk makna yang kuat. Kan begitu. Jadi dilihat siyakul kalam ya, alur ayatnya itu.
Nah, berarti kalau kursi ini diartikan ilmu, berarti ini sedang menjelaskan sifat ilmu. Tadi kaitannya dengan yang sebelumnya kan sudah dibahas tentang ilmu Allah. Mempertegas lagi bagaimana tentang ilmu Allah. Jadi ilmu Allah itu meliputi seluruh langit dan bumi. Ya wala yauduhu ya hifdzuhuma, tidak memberatkan Allah ya menjaga keduanya. Menjaga langit dan bumi itu tidak membuat berat bagi Allah, mudah saja. Ya. Nah, yang kedua, makna kursi di sini itu Ibnu Abbas juga yang menafsirkan. Ya, dan dia adalah sahabat tentu yang paling tahu tentang tafsir ya. Bahkan didoakan oleh Nabi kan. Gitu, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Yaitu beliau mengatakan maudiul qadamain. Ya, tempat dua kakinya Allah. Ya, subhanahu wa ta'ala. Ya, nah tentu tentang ketika Allah menjelaskan ya tentang qadamain ya, salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dua kaki ya, kemudian juga tangan ya, wajah dan seterusnya. Allah telah menjelaskan tentang dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Ya, begitu kita terima, kita imani. Tapi yang tidak boleh tadi memikirkan bagaimananya. Ya, memikirkan bagaimananya itu yang tidak boleh. Ya, dan ini berarti kalau diartikan maudiul qadamain ya, tempat kaki gitu ya. Ini tidak sama sekali tidak menunjukkan bahwa Allah itu butuh ya pada tempat itu, tidak. Tentu ini maknanya adalah dengan makna yang sesuai dengan keagungan Allah, yang layak bagi Allah gitu ya. Jadi jangan digambarkan kayak manusia duduk ya lalu di bawahnya itu ada pijakan buat kaki. Itu kan kursi di situ kalau untuk manusia maknanya kan begitu. Ya, jadi pijakan buat kaki. Iya. Begitu. Tapi tentu tentang bagaimananya ya, kita tidak tahu itu. Dan kita tidak boleh menyerupakan dengan makhluk, dengan manusia, tidak boleh. Ya, kita terima saja. Dan tujuan berarti kalau diartikan tempat dua kakinya model qadamain, ini kaitannya dengan sifat kekuasaannya. Untuk menggambarkan kekuasaan bahwa kursinya saja ya, kursi. Nah, ini ada kursi, ada arasy kan? Itu beda lagi. Ada juga yang menyamakan, tapi ada juga yang membedakan ya, antara kursi ini menjadi salah satu makhluk Allah juga. Allah tidak butuh kepada makhluk. Ini untuk menunjukkan kebesaran Allah. Makhluk, di antara makhluk yang paling besar adalah kursi. Tentu aras lebih besar lagi dari kursi. Nah, kursinya saja dibandingkan dengan langit dan bumi ini lebih besar. Bahkan di dalam hadis dijelaskan, langit dan bumi ini seluruhnya kalau dihamparkan gitu, itu hanya seperti koin ya, seperti koin gitu. Seperti lingkaran besi ya atau koin. Ya, yang ada di tengah-tengah padang pasir. Ya, begitu. Jadi langit dan bumi itu hanya seperti koin saja, sedangkan kursinya itu padang pasir itu yang luas. Ya, nah, kursi dibandingkan dengan arasy Allah, arasnya, nah itu seperti tadi sama. Kursinya itu seperti koin itu, lingkaran besi itu, sedangkan arasnya itu seperti padang pasirnya itu. Sebenarnya dalam hadis disebutkan ada di tafsir Ibnu Katsir, bisa dibaca seperti itu. Tujuannya apa ini? Kita bukan agar kita membayang-bayangkan, memikirkan, karena tidak akan bisa. Tujuannya agar kita mengetahui ya kekuasaan Allah, betapa hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kan tujuannya itu. Ya, bukan kemudian memikirkan lalu menyamakan dengan makhluk gitu. Jadi dianggap kalau begitu ada keserupaan dengan makhluk. Nah, karena orang-orang ini menganggap ya ini berkonsekuensi ya menyamakan Allah dengan makhluk, akhirnya ditolak. Makna-makna yang ada di sini itu ditolak.
kemudian oleh mereka dialihkan kepada mana-mana lain yang jauh, yang tidak ada dalil untuk menjadi landasan bagi mereka itu. Yang benar adalah kita terima makna-makna yang ada di sini, ya, dan kita lebih fokus kepada dampaknya buat kita apa. Artinya kita menyadari betapa besar kekuasaan Allah itu, kan gitu. Ya, adapun bagaimananya itu bukan wilayah kita untuk memikirkannya. Jadi seperti itu saja sebetulnya dalam mengenal sifat Allah itu. Ya, lalu ditutup dengan dua sifat, wa huwal aliyul azim. Ini juga menunjukkan kekuasaan Allah. Allah Maha tinggi di atas seluruh makhluknya dan Allah Maha besar. Jadi kalau tadi ciptaannya itu kursi, kemudian arsy itu sudah segitu besarnya, dan Allah Maha besar dari seluruh makhluknya itu. Ya, Allah Maha besar. Jadi maksudnya agar tidak dibayangkan kayak manusia duduk di kursi, tentu kan kursi jadi lebih besar daripada manusia, dari tubuh manusia, kan. Nah, sedangkan Allah tidak seperti itu. Allah itu azim, Maha besar, ya, dari seluruh makhluknya. Nah, ini kan tentu Maha tinggi, Maha besar, ya, baik mencakup zatnya ataupun sifatnya. Jadi zat Allah itu besar, Maha besar, dan juga tinggi di atas seluruh makhluknya. Bukan hanya sifatnya, sebagian orang ahlu kalam kan menolak. Padahal kan ini sedang menjelaskan tentang zat Allah, ya, zat dan sekaligus sifatnya. Ya, mereka menolak bahwa zat Allah itu tinggi, jadi hanya menerima sifatnya saja yang tinggi. Ya, di atas, makanya mereka bingung ketika ditanya tentang keberadaan Allah. Yang namanya sesuatu yang ada itu kan harus diketahui keberadaannya. Ketika mereka ditanya apakah Allah itu menyatu dengan makhluk atau terpisah, mereka bingung. Padahal jelas Al-Quran itu menjelaskan Allah itu tinggi, ya, berada di atas arsy, ya, di atas seluruh makhluknya. Itu kan menunjukkan keberadaan Allah, dan bahwa Allah itu tidak menyatu dengan makhluk, terpisah dengan makhluk. Karena kalau orang meyakini Allah itu menyatu dengan makhluk, ini keyakinan yang sesat, yang keliru. Ya, gitu. Ada yang disebut dengan panenteisme dan panteisme. Ya, itu menyatu, artinya Allah menyatu dengan makhluk. Keyakinan akidah yang keliru, ya. Sedangkan ahlu sunnah meyakini bahwa Allah itu terpisah dengan makhluk. Allah itu terpisah. Nah, ketika Allah terpisah, ya, ini juga mudah juga dipahami oleh akal. Ketika Allah terpisah dari makhluknya, posisi Allah itu apakah ada di atas makhluknya, di bawahnya, atau sejajar? Nah, nas Al-Quran Sunnah memberitahukan kepada kita posisi Allah itu berada di atas makhluknya. Maka dikatakan wa huwal ali, dialah Allah yang maha tinggi, tinggi di atas seluruh makhluknya. Itu mudah dipahami, ya, gitu kan. Yang sulit itu orang memprotes, memikir-mikirkan, menganggap itu tidak masuk akal, akhirnya terjerumus kepada hal yang nyatanya lebih tidak masuk akal, begitu, ya. Dan azim tadi maha besar, ya, jadi al-aliyul azim. Jadi ayat kursi ini penting sekali bagi kita bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga selalu kita baca dan resapi. Dan tentu yang paling lebih kita fokuskan tadi itu, ya, apa dampaknya buat diri kita. Apakah kita semakin yakin, ya, dengan kekuasaan Allah, dengan pengawasan Allah bagi kita, ataukah tidak, gitu, ya. Apakah menambah, ya, mendorong kita untuk lebih bersungguh-sungguh beramal soleh ataukah tidak? Kan itu yang sebetulnya lebih kita pikirkan, begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau ada yang ditanyakan.
sedikit. Ada? Iya, silakan. Tentang ayat kursi, tadi kita mengetahui bahwa ayat kursi itu untuk lebih mengetahui sifat-sifat Allah. Tetapi di lain pihak ada jadi orang itu kalau itu untuk penolak bala ayat kursi yang disimpan di Jadi jimat. apakah yang dicontohkan Rasulullah tadi sebelum tidur kita membaca ayat kursi atau itu, atau setelah zikir kita membaca ayat kursi seperti itu? Bagaimana pelaksana? Apakah itu ada keterangan? Jadi kalau sebelum tidur kita zikir membaca ayat kursi, atau setelah zikir juga suka ada diseleksi ayat kursi? Oh iya. Nah, jadi yang disunahkan ya, dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu ya adalah dibacanya itu ya. Dibacanya, bukan ditempel tulisannya. Ya, kalau cuma tulisannya nggak ngaruh. Ya, jadi dibaca oleh orang itu. Karena kan untuk penjagaan buat dirinya. Gitu. Nggak nyuruh orang baca gitu. Dia orangnya tersebut langsung yang baca. Tidak menyuruh orang lain gitu ya. Apalagi cuma ditulis, ditempel gitu, cuma dibawa, itu akhirnya bukan lagi untuk betul-betul merasakan kekuasaan Allah, ya Allah memberi penjagaan, justru pada akhirnya terjerumus kepada jimat ya, menjadikan jimat. Memang isinya ayat Quran, tapi bergantung itu kepada benda-bendanya itu. Ya, gitu, bukan kepada firman Allah yang dibaca gitu ya. Lalu bergantung kepada Allah. Akhirnya bergantung kepada benda. Kalau benda enggak dibawa gitu ya, seakan-akan akan celaka, tidak akan selamat gitu. Nah, itu yang namanya jimat, tidak boleh. Gitu. Akhirnya meyakini ada kekuatan pada benda itu. Dan itu kan jadi bisa syirik karena meyakini adanya kekuatan gaib yang menyelamatkan selain Allah. Itu pada benda. Walaupun isinya ayat. Nah, hati-hati gitu. Karena mereka juga orang-orang yang melakukan kesyirikan, setan dan sebagainya itu menggunakan ayat-ayat Quran itu sebagai medianya. Ya, jadi jangan sampai salah ya di dalam menggunakan. Ya, kemudian untuk dibacanya itu ya memang sebelum tidur ya. Bisa juga dalam sebagian riwayat kan juga dalam zikir ya, salah sholat juga bisa dibaca. Begitu. Kalau untuk pembacaannya sih ada waktu-waktu khusus ya, tetapi bukan berarti dibatasi ya, kapan saja gitu ya, ketika kita ingin lebih dengan zikir dengan ayat kursi itu gitu ya, untuk menghindarkan godaan setan dan sebagainya, kita bisa membaca kapan saja gitu ya, kita bisa membaca kapan saja. Begitu. Allah a'lam. Ada lagi? Silakan. Bagaimana cara membedakan antara sifat Allah, zat Allah sama perbuatan Allah? Kalau kita baca Quran itu, oh ini sifat, oh ini zat, itu cara membedakan. Ya, jadi sebetulnya itu hanya tinjauannya saja ya. Ya, pada hakikatnya kan ketika Allah menjelaskan sifatnya ya, itu sangat terkait dengan zatnya. Ya, mungkin yang dimaksud mungkin nama gitu ya, antara nama dan sifat ya. Kalau nama itu sendiri sebenarnya sudah mengandung sifat. Ya, cuman ketika disebut sifat berarti ada yang disifati gitu, disebutkan ya Allah ya. Kalau nama itu langsung disebut Ar-Rahman misalnya, tanpa disebut lafaz Allahnya, Ar-Rahman itu sudah menunjukkan Allah, itu nama gitu ya. Antara nama dan sifat sebetulnya masih erat ya kaitannya. Nah, adapun tadi tentang ada sifat, ada perbuatan, sebetulnya perbuatan juga merupakan sifat bagi Allah.
Ya, makanya sifat itu dibagi dua, ada sifat bagi zat Allah, dan ada sifat yang berupa perbuatan. Jadi perbuatan juga kategorinya sifat. Ya. Begitu, seperti Allah Maha Hidup, ya. Maha Hidup itu sifat zat kan, bukan perbuatan. Ya, termasuk juga tentang ketika Allah menyebutkan tentang wajah, tangan dan sebagainya, itu sifat zat. Nah, kalau sifat perbuatan ya seperti menciptakan. Ya gitu ya. Jadi kalau perbuatan itu ada dampak pada makhluk. Ya, ketika menciptakan berarti kan ada yang diciptakannya, makhluknya. Begitu. Nah, sedangkan menciptakannya itu perbuatan bagi Allah. Nah, makanya ada kelompok orang-orang yang menolak Allah melakukan perbuatan. Gitu, dianggapnya kalau Allah melakukan perbuatan itu sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya. Sehingga mereka menolak menisbatkannya kepada Allah. Makanya perbuatan-perbuatan itu dianggap makhluk, padahal Allah menetapkan Allah itu berbuat ya fa'alul lima yurid, melakukan sesuai dengan yang Dia kehendaki. Jadi Allah itu memiliki perbuatan gitu. Memberi rizki, menghidupkan, mematikan, itu kan perbuatan Allah. Nah, oleh para ahli kalam, filsafat dianggap perbuatan itu makhluk. Nah, itu kelirunya di situ. Makanya mereka menolak sifat-sifat perbuatan. Sedangkan Ahlussunnah tidak menolak, menetapkan perbuatan bagi Allah. Dan itu tidak menunjukkan kekurangan, justru menunjukkan kekuasaan Allah. Allah berkuasa melakukan apa saja yang Dia kehendaki gitu. Kenapa diragukan? Tidak menunjukkan kekurangan. Gitu ya. Yang makhluk itu dampaknya Allah menciptakannya perbuatan Allah. Nah, yang diciptakannya itu baru makhluk. Allah mendengar, ya kan? Mendengar kan ada yang didengar. Ya, mendengarnya perbuatan Allah atau sifat Allah. Yang didengarnya makhluk gitu kan? Ada makhluk yang didengar, melihat dan seterusnya. Ya, jadi perbuatan itu ada dampak pada makhluk, ada sifat yang berupa perbuatan. Tapi ada sifat yang bukan berupa perbuatan, tapi hanya berkaitan dengan zatnya saja. Ya, seperti yang tadi dicontohkan, begitu ya. Saya kira cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.